Saya baru tahu mengapa minat masyarakat Jepang untuk punya asuransi itu tinggi sekali, tidak seperti yang ada di Indonesia. Ternyata ada rahasia besar yang membuat mereka begitu antusias. Yuk kita bongkar semua fakta menarik ini dan kasus penipuan yang menggemparkan di Jepang. Kita semua tahu bahwa asuransi adalah bagian yang penting dari sebuah kehidupan. Tetapi di Jepang, minat terhadap asuransi, terutama asuransi jiwa dan kesehatan itu sangat tinggi. Satu orang Jepang rata-rata punya 6 polis. Dan jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia, dari 100 orang yang punya polis baru 5. Itu pun ada yang berhenti tidak dibayar lagi. Mengapa bisa begitu tinggi di Jepang? Pertama, peningkatan usia harapan hidup dan kebutuhan tentang perlindungan finansial untuk masa pensiun itu membuat masyarakat Jepang semakin sadar pentingnya asuransi. Pemerintah Jepang juga memberikan dorongan melalui insentif pajak dan kebijakan sosial yang mendukung kepemilikan asuransi. Ini yang belum ada di Indonesia. Selain karena di sana juga dikenal sebagai negara sumber gempa, rata-rata penduduknya itu enggan menikah sehingga mereka waktu pensiun tidak punya anak dan tidak punya pasangan yang sah. Menariknya, meskipun banyak pemuda di Jepang memilih untuk tidak menikah, mereka tetap merasa perlu memiliki asuransi jiwa. Mengapa begitu? Karena asuransi jiwa tidak hanya melindungi keluarga, tapi juga diri mereka sendiri. Dengan punya asuransi, mereka bisa mendapatkan jaminan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk bekerja. Biaya kesehatan pada waktu orang itu menginjak masa senja itu tinggi sekali di sana. Anak saya kuliah di Osaka. Selain itu, kalau pensiun, mereka tidak punya keluarga, lalu siapa lagi yang akan membiayai mereka? Ya, dana dari pensiun perusahaan asuransi itu. Sekarang mana yang lebih disukai? Asuransi jiwa atau asuransi kesehatan di Jepang? Berdasarkan survei terbaru di tahun 2023-2024 ini, sekitar 81% masyarakat Jepang itu lebih memilih asuransi kesehatan. Kita tahu ya, bagi Anda yang punya asuransi kesehatan, cakupan wilayah kalau dirawat di Jepang itu mahal sekali. Ya, karena memang di Jepang biayanya tinggi. Nah, tapi menariknya, premi asuransi di Jepang itu sangat terjangkau jika dibandingkan dengan penghasilan rata-rata bulanan mereka. Misalnya, premi asuransi kesehatan itu kisarannya antara 20.000 hingga 40.000 yen per bulannya. Yang setara dengan sekitar 2-4 juta rupiah per bulannya. Nah, dengan penghasilan rata-rata mereka kisarannya sekitar 63 juta rupiah, premi ini masih relatif terjangkau. Jadi kalau income-nya 63 juta, preminya itu per bulannya 2 juta, maka alokasinya ya nggak sampai 5% dari income yang mereka terima. Mantap ya. Bandingkan dengan premi asuransi kesehatan di Indonesia, rata-ratanya sekitar 700.000, lalu dengan gaji mereka 4,5 juta, ya mencret ya. Bagaimana Anda bisa menghitung alokasi anggaran dana darurat yang tepat di situasi yang seperti sekarang ini? Anda bisa gabung, join waiting list di bawah ya, gabung, gratis kok. Namun di balik popularitas asuransi, ada juga kasus penipuan yang sering terjadi di Jepang. Terutama yang kita namakan refund scam. Modusnya adalah penipu akan menghubungi korban dengan menawarkan pengembalian premi yang besar. Ya, dengan alasan salah hitung ataupun alasan yang lainnya. Lalu meminta informasi pribadi dan biaya administrasi yang harus ditransfer ke rekening tertentu. Nah, setelah uangnya itu ditransfer, penipu menghilang, dan korban tidak mendapatkan pengembalian apapun. Jadi, ya, di Jepang terjadi seperti itu. Jadi itulah beberapa fakta menarik tentang tingginya minat dan kebutuhan asuransi di Jepang, dan alasan dibaliknya dan jenis penipuan yang perlu diwaspadai. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk bisa mendapatkan konten yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.